Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang ilmuwan biologis yang mengalami dilema besar terhadap putranya yang lahir dengan kelainan genetik. Untuk menyelamatkan atau memperbaiki kondisi anaknya itu, ia memutuskan untuk mempelajari dan memanfaatkan genetik dari semut sebagai model semut yang dikenal memiliki kekuatan adaptasi dan mutasi yang luar biasa. Konflik semakin memuncak saat eksperimen tersebut memicu mutasi pada semut-semut lainnya, kemungkinan menjadi ancaman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan adegan sekelompok peneliti yang tengah memasuki kawasan hutan Amazon, sebuah wilayah liar yang kaya akan satwa langka. Namun yang paling mendominasi ekosistem hutan tersebut adalah spesies semut. Tim peneliti ini memiliki misi penting. Mereka ingin mengambil semut spesies langka yang konon memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur genetik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari penyembuhan bagi anak sang pemimpin tim yang tengah menderita penyakit genetik langka. Namun dalam perjalanan tiba-tiba mereka disergap oleh sekelompok orang bersenjata dan dalam kondisi yang genting dan tanpa harapan. Situasi pun berubah ketika salah satu dari mereka berhasil mengambil kendali membalikan keadaan. Tim itu akhirnya melarikan diri dan memicu aksi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah hutan-hutan belantara. Beruntung mereka berhasil lolos dari kejaran musuh. Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun sampai di sarang semut langka. Semut jenis ini dikenal sangat cerdas, mampu menyampaikan informasi melalui antena, bau, dan sekresi tubuh, serta memiliki kemampuan regenerasi yang mengagumkan. Tim pun berusaha untuk mengambil sampel dari sarang tersebut. Namun, tindakan mereka justru memicu kekacauan besar dan membuat koloni semut menyerang. Cerita kemudian berpindah ke sebuah lab terpencil yang terlihat berantakan. Di tempat itu tinggal seorang peneliti bernama Husao yang tengah melakukan eksperimen dengan mengembangkan sel semut langka pada seekor tikus. 受尸体233，孕肚和肝部造成了立即死亡。 Sayangnya, hingga kini hasilnya belum menunjukkan kemajuan berarti. Ia tinggal bersama putranya yang bernama Kangkang yang juga menderita penyakit genetik langka. Dengan penuh kasih sayang, Husao merawat anaknya dan berharap suatu hari nanti bisa menemukan obat dari penelitiannya ini. Hari itu, Husao bersiap-siap karena anaknya dijadwalkan bertemu dengan ibu kandungnya. Sementara itu, di sisi lain kota, sang ibu sedang menunggu di dalam mobil bersama suami barunya, Liu Xingxi. Mereka sempat berbincang tentang Husao dan sang istri tampak enggan bertemunya. Namun demi Kangkang, ia bersedia hadir. Liu sendiri tampak penasaran dengan Husao. Kenapa reputasinya sebagai peneliti dan bertanya-tanya mengapa seorang selevel dia bisa dipecat dari tempat kerjanya. Tak lama, akhirnya mereka bertemu dan hujan deras membuat sang istri enggan turun dari mobil. Maka dari itu, Husao sendiri yang mengantarkan Kangkang ke mobil ibunya. Tapi karena Liu terlalu lama membahas penelitian dengan Husao, sang istri pun kesal dan langsung pergi dengan anaknya itu. Liu yang penasaran memutuskan ikut Husao ke labnya untuk melihat langsung hasil penelitiannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penyakit Liu kambuh. Melihat hal itu, Husao segera merawatnya. Setelah sadar, Husao mengungkapkan jika Liu mempunyai penyakit yang sama seperti Kangkang, yaitu kanker genetik langka akibat perusakan sel. Saat itulah Husao menunjukkan hasil penelitiannya dan secara mengejutkan tikus objek uji cobanya tiba-tiba menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama mengembangkan sel semut langka itu demi menemukan obat penawarnya. Namun belum lama mereka mulai bekerja sama, sebuah kecelakaan di lab terjadi yang melibatkan keduanya tidak sadarkan diri dan sang semut melarikan diri.
Dalam kondisi koma, Husao mendengar suara semar seorang anak kecil yang berbicara tentang bintang-bintang yang akan menunjukkan segalanya. Suara itu terasa begitu nyata, seolah memberi petunjuk di tengah kesadarannya yang mengambang. Sementara itu, Liu yang juga tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Namun dalam perjalanan, kejadian mengerikan terjadi. Tubuh Liu tiba-tiba mengeluarkan lengan-lengan panjang yang tampak mengerikan, membuat ambulan hilang kendali dan terjun ke jurang yang lebih mengejutkan lagi. Meski tubuh Liu mengalami luka parah akibat kecelakaan itu, ia tiba-tiba menunjukkan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hal ini pun menjadi bukti nyata bahwa penelitian Husao selama ini benar-benar berhasil. Di sisi lain, Husao yang terbaring di laboratorium mulai siuman. Ia terkejut mendapati tubuhnya yang sebelumnya mengalami luka bakar kini telah pulih dengan sangat cepat. Kemampuan regenerasinya itu membuka matanya tentang dampak semut langka ini. Jika dibiarkan berkembang liar, maka akan sangat berbahaya bagi umat manusia. Tak lama kemudian, mantan istrinya datang berkunjung. Dia menceritakan bahwa saat kembali untuk mengembalikan Kangkang, ia mendapati Husao dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan sejak saat itu, dia merawatnya sampai pulih. Dan sang mantan istri juga mengabarkan bahwa Liu, suami barunya, dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan ambulan dan jasadnya belum ditemukan. Namun Husao justru mengatakan bahwa Liu mungkin saja masih hidup karena sel semut dalam tubuhnya telah aktif. Pernyataan ini pun tentu saja memicu amarah mantan istrinya itu. Baginya, ambisi Husao terhadap penelitian ini telah menghancurkan segalanya. Rumah tangga mereka, waktu bersama anak, bahkan kini nyawa suami barunya. Ia merasa semuanya telah dikorbankan demi obsesi Husao. Namun belum sempat kemarahan itu reda, telepon dari seseorang membuat sang istri mulai terkejut. Mantan istrinya mendapat kabar bahwa Liu ternyata masih hidup dan telah ditemukan di suatu tempat. Cerita kemudian berpindah pada Liu yang kini mendatangi sebuah lab milik perusahaan penelitiannya. Liu datang membawa sampel hasil eksperimen Husao secara ilegal. Awalnya, pimpinan laboratorium tidak percaya dengan kemampuan sampel tersebut. Namun, setelah menyaksikan langsung efek luar biasanya, ia pun berubah pikiran. Mereka pun berencana menyembunyikan temuan itu dari perusahaan dan menggunakan demi keuntungan pribadi. Namun, sebelum rencana itu dijalankan, kejutan berdarah terjadi. Sekelompok orang bersenjata lengkap tiba-tiba datang. Di tengah kepanikan itu, Liu dengan ekspresi tanpa ampun meng-KO-kan pimpinan laboratorium dari belakang dan mengambil alih laboratorium itu. Setelah membantai seluruh anggota lab, Liu melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan lebih banyak sampel semut langka ini. Di sisinya kini ada sekelompok pasukan bersenjata yang menemaninya. Mereka kemudian kembali masuk ke dalam hutan Amazon, tempat lokasi di mana Liu sebelumnya menemukan sampel awal. Namun saat mereka mulai masuk lebih dalam ke dalam hutan, kejadian aneh pun terjadi. Tanpa mereka sadari, sekeliling mereka tiba-tiba dipenuhi oleh gelembung udara bercahaya. Sinar lembut dari gelembung itu tampak indah, namun ternyata berbahaya. Liu tiba-tiba pingsan, tubuhnya tidak mampu menahan efek dari gelembung-gelembung aneh tersebut. Dan dalam kondisi tidak sadarkan diri, Liu mulai melihat sebuah bayangan banyak telur raksasa yang tampak seperti kepompong. Salah satu telur tersebut ternyata berisi dua peneliti yang sebelumnya dikira tewas saat ekspedisi awal. Liu mencoba membuka telur tersebut, namun secara tiba-tiba tubuhnya kejang memancarkan cahaya menyilaukan dan dalam hitungan detik radiasi dari tubuh Liu menyebar serta seluruh tim bersenjata pun tewas secara mengenaskan. Sementara itu di tempat berbeda, Husao tampak gelisah dan tidak bisa tidur. Ia kembali ke dalam kenangan masa lalunya dan bersama keluarganya saat hidup mereka masih bahagia dan utuh. Husao akhirnya membulatkan tekadnya. Ia kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari semut langka yang hilang dari laboratoriumnya. Sesampainya di dalam hutan, ia dikejutkan oleh pemandangan aneh, deretan telur-telur besar yang di dalamnya terdapat tubuh-tubuh dari kelompok bersenjata. Ia pun mencoba membuka satu demi satu telur tersebut, namun tiba-tiba salah satu dari mereka malah menyerangnya dan beruntung Husao mampu mengatasi serangan itu dengan sigap.
Setelah membuka telur lainnya, Liu tiba-tiba ada di dalamnya, memancarkan gelombang bercahaya yang membuat Hu Shao bisa berkomunikasi secara mental dengan Liu. Dalam percakapan itu, Hu Shao menyampaikan bahwa Liu kini berada di hutan di belakang rumahnya. Namun Liu tidak mempercayainya karena menurutnya ia masih berada di hutan Amazon, lokasi tempat pertama mereka mengambil semut langka. Liu juga memberi informasi bahwa ia melihat dua rekan peneliti Hu Shao yang sebelumnya dikira tewas di gua semut langka, namun tiba-tiba mereka berdua oleng. Begitu tersadar, Hu Shao mendapati dirinya berada kembali di kamar. Merasa bingung dan masih setengah sadar, ia pergi mencuci muka mencoba menenangkan pikirannya, tapi kejadian aneh belum berhenti. Saat ia sedang di kamar mandi, mesin cuci di dekatnya terbuka sendiri. Ia pun mencoba memeriksanya, dan secara mengejutkan bagian dalam mesin cuci itu berubah menjadi lorong dan ia pun menelusurinya. Semakin dalam ia menelusuri, tempat itu berubah menjadi seperti kamar kos yang suram. Di dalamnya terdapat sosok mayat yang menempel di tembok dan semut-semut di sekitarnya. Suasana pun semakin menyeramkan saat Hu Shao kembali mendengar suara anak kecil yang kemarin memberitahunya tentang bintang. Tapi kali ini pesan sang anak bahwa Hu Shao sudah terlambat untuk menyelamatkan semuanya. Tiba-tiba dimensi kembali bergeser. Hu Shao tersadar ternyata semua itu hanyalah mimpi, namun yang membuatnya lebih terkejut, Liu kini ada di sampingnya. Ia pun langsung menceritakan kejadian lebih mengerikan tadi. Sayangnya Liu tidak menggubris dan justru mencari obat untuk kanker yang ia derita. Namun dari semua keanehan yang ia alami, Hu Shao mulai menyadari bahwa tubuh mereka sudah tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengatur mereka. Meski begitu, Liu tetap bersikeras melanjutkan misinya, dan dari sinilah pertikaian pun tak terhindarkan. Pertarungan sengit terjadi antara mereka berdua. Dengan kekuatan fisik yang kini jauh melampaui manusia biasa, duel mereka pun berlangsung imbang. Pertarungan melelahkan itu, Liu menyampaikan ambisinya agar Hu Shao membantunya mengembangkan obat semut langka. Namun dia menolaknya karena efeknya sangat berbahaya dan dapat mengikis otak penggunanya. 以后就在丛林里，对于整个人类都是悲剧。不，每一家三口一起生活。再等等。 Keesokan harinya, suasana terlihat lebih tenang. Hu Shao membawa Kangkang pergi ke pantai untuk mencoba menikmati udara segar dan ketenangan. Dan tak lama kemudian, sang mantan istri menyusul mereka ke sana dan membawa kabar mengejutkan bahwa perusahaan tempat Hu Shao dulu bekerja kini ingin merekrutnya kembali. Ia bahkan memeluk Hu Shao dengan penuh haru, seolah-olah ingin memulai kembali dari awal. Tapi di balik momen yang tampak damai itu, Hu Shao menyadari ada yang tidak beres. Emosinya tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Semakin lama ia merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya bukan lagi sosok nyata, melainkan ilusi yang sulit dibedakan antara asli atau palsu. Ia pun membulatkan tekadnya, jika memang harus dikorbankan, maka ia rela melakukannya demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, Liu mendatangi pimpinan perusahaannya untuk meminta pendanaan guna melanjutkan pengembangan penelitiannya. Tapi niatannya itu tidak mendapat sambutan baik. Pimpinan perusahaan sudah mengetahui seluruh tindakannya terhadap Hu Shao, termasuk pengkhianatan dan eksperimen ilegal yang ia lakukan. Ia pun ditolak mentah-mentah. Dalam kondisi fisik yang semakin melemah itu, Liu masuk ke kamar mandi dan mulai mengalami halusinasi yang serupa dengan yang dialami oleh Hu Shao. Bayangan-bayangan aneh dan suara-suara dari dalam pikirannya mulai menghantuinya, menandakan bahwa efek sel semut semakin kuat menguasai tubuh dan pikirannya. Sementara itu, Hu Shao tengah bersiap dengan pasukannya untuk menghadapi ancaman nyata dari semut langka. Ia menyusun strategi dengan penuh kehati-hatian. Namun tak lama kemudian, Liu muncul bersama seorang komandan pasukan bertubuh kekar yang bernama Li. Dan tanpa banyak bicara, mereka sepakat untuk bergabung dan melanjutkan misi bersama. Ketika mereka tiba di rumah Hu Shao, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Rumah itu telah dipenuhi oleh jaringan sarang semut yang merambat ke segala arah. Tak ingin kehilangan waktu, mereka segera masuk ke hutan menelusuri jejak para semut.
Perjalanan kemudian membawa mereka pada sebuah lubang di gua. Mereka masuk ke sarang semut yang memancarkan cahaya aneh dari dalamnya. Mereka pun melangkah masuk dengan sangat hati-hati karena lorong tersebut dipenuhi asap beracun yang bisa membunuh. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka mulai masuk lebih dalam, tiba-tiba segerombolan semut muncul dan menyerang. Serangan itu begitu sangat cepat dan sangat brutal. Salah satu anggota tim tampak terjebak dan diserang dengan ganas. Sayangnya, alih-alih menolong, Liu dan anggota lainnya memilih untuk kabur. Sedangkan Hu Shao yang tidak tega kembali untuk menolong, namun keberaniannya justru membawanya ke dalam bahaya. Ia pun ikut diserang secara brutal oleh segerombolan semut yang kini semakin liar. Setelah sempat tak sadarkan diri, Hu Shao akhirnya kembali siuman dan segera menyusul kelompok Liu. Namun tiba-tiba mereka dikelilingi oleh segerombolan semut lain yang siap menyerang, dan beruntung cahaya dari senter mereka ternyata mampu mengusir semut-semut tersebut. Dan dengan cepat mereka pun memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Setelah menyusuri lorong panjang, mereka sampai di sebuah area yang tampak berbeda. Anehnya, semut-semut itu berhenti mengejar mereka, dan ternyata tempat itu merupakan wilayah sarang semut betina. Dan para gerombolan semut jantan tidak berani memasukinya. Dan melihat kondisi yang lebih aman, Kapten Li memerintahkan pasukan untuk segera mencari jalan keluar, namun Liu menolak perintah itu. Ia bersikeras untuk tetap melanjutkan misi demi mendapatkan sampel semut langka, dan akhirnya mereka pun sepakat bekerja sama dengan menggunakan peralatan lengkap dari peti milik Liu. Mereka pun bersiap dan proses pengambilan sampel, dan sementara Hu Shao menyiapkan suntikan khusus dari hasil penelitiannya. Namun di tengah persiapan itu, tiba-tiba Liu menembak Hu Shao dari belakang. Ia bahkan menginjak suntikan yang digenggam Hu Shao, membuatnya hancur. Hu Shao pun tak sadarkan diri. Di saat bersamaan, gerombolan semut kembali datang dengan lebih buas. Kapten Li segera memerintahkan seluruh tim untuk mundur. Namun Liu yang kini tampak kehilangan kewarasannya menolak untuk mundur. Dan secara mengejutkan, ia membuka peti yang dibawanya, dan di dalamnya terdapat mantan istri Hu Shao yang ternyata telah ia culik dan disiapkan sebagai tumbal untuk Ratu Semut. Tapi sayangnya, rencana Liu berbalik menjadi malapetaka. Semut-semut itu menyerang tanpa terkendali dan kini tidak hanya mengincar Liu tetapi mantan istri Hu Shao. Liu yang kini sudah setengah sadar akhirnya memperingatkan mantan istri Hu Shao agar segera pergi, dan ia mengaku bahwa selama ini tubuhnya telah dikendalikan oleh semut yang memaksanya datang ke sini demi satu tujuan, menjadikan bayi dalam kandungan sang wanita sebagai inang baru. Tepat saat situasi semakin gawat, Hu Shao kembali sadar, kemampuan regenerasinya aktif, dan ia langsung menyelamatkan mantan istrinya dari serangan semut dan naik ke mulut goa. Namun jumlah semut yang begitu banyak membuat Hu Shao kewalahan. Dalam kondisi kritis, ia kembali mendengar suara anak kecil yang selama ini sering muncul dalam penglihatannya. Kali ini suara itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Ia adalah sosok yang selama ini mengendalikan tubuh Hu Shao. Ia menawarkan pilihan terakhir, bergabung bersama koloni demi menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas Hu Shao menolaknya, dan saat berhasil keluar dari goa, mantan istri Hu Shao mengambil korek api dan menyalakannya. Lalu melemparkan api ke dalam sarang, memicu ledakan besar, dan dalam sekejap seluruh sarang semut terbakar habis dan semut langka pun musnah. Film ini kemudian ditutup dengan adegan yang penuh misteri. Kangkang dan ibunya tampak memandangi lautan, namun ternyata tubuhnya juga telah terinfeksi. Efek dari semut langka mulai terlihat. Ia pun mulai berhalusinasi dan cerita pun selesai.